memanfaatkan sektor pertanian untuk kemajuan ekonomi ya, secara adil dan merata yang dapat disentuh di semua kalangan. Karena di bidang usaha tidak semua orang bisa menyentuh usaha, tapi di bidang pertanian itu sangat mudah sekali kita untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Bagi pemerintah itu sangat mudah sekali, karena misalnya cabut berapa izin HGU, siapa masyarakat yang belum punya lahan atau dalam artian masih kurang lah nanti, karena mereka kan punya anak, butuh sekolah, butuh pendidikan. Nah, dikasih lahan, silakan gunakan ini lahan ini. Tidak bisa dikasih dalam bentuk hak milik. Pakai lahan beberapa hektar, gunakan sebagai hak pakai untuk mendongkrak ekonomi atau mewujudkan ekonomi masyarakat pedesaan. Karena ya orang yang tidak mungkin lagi masuk ke pemerintahan, tidak mungkin masuk apalagi ke politik, tidak mungkin masuk ke instansi-instansi pemerintahan, maka dimajukan mereka lewat sektor yang sangat tersedia itu, petani gitu kan. Karena orang yang bertani itu orang yang sedang menanam kehidupan gitu kan. Jadi jangan semuanya tentang PT-PT, pertambangan hingga timbullah pajak. Misalnya kan di Tanjung Jabung Timur sendiri ini kan sumber daya alam tuh lumayan kaya juga ya, karena yang kita tahu sekarang di bumi kita terkandung migas. Ada perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam kita yang bekerja untuk negara gitu kan, Petrocina ya, Jabung Ltd itu kan, maka ada potensi di situ. Namun jangan sampai ada orang susah masih kita lihat. Ya saya tidak merasa susah ya, tapi tidak menutup kemungkinan orang banyak melihat saya susah ya. Jadi itu negara bertanggung jawab itu kan. Untuk seluruh masyarakatnya tuh negara bertanggung jawab. Kalau bicara masyarakat kita persempit, kepala-kepala daerah bertanggung jawab akan itu. Maka keadilan itu penting. Cabut izin HGU. Mana yang status HP itu hutan produksi, yang penting tidak termasuk ke kategori taman nasional atau hutan lindung, silakan digarapkan, diberikan izin untuk masyarakat gitu kan. Bagaimana kita bisa maju bersama-sama. Ini kan aduh mirisnya kita tidak usah bicara pemerataan nasional lah, misalnya kan ada tambang di provinsi lain, ada di sini kita ada sumber daya alam yang lumayan potensial ya, karena ini migas. Tapi masih aja kita kadang merasakan susah, jalan rusak gitu kan. Kita mau jual komoditi susah gitu kan. Kita bertani tanggul kita jebol gitu kan. Parit kita mati, irigasi itu mati ibaratnya. Jadi aduh, tolong ciptakan keadilan. Jadi kan pentingnya itu bagaimana kita memanfaatkan sektor pertanian. Karena orang yang bertani itu orang yang sedang menanam untuk kehidupan. Maka jangka panjang itu kan jangan sampai kita dulunya daerah yang sangat potensial dengan pertanian di Tanjung Jabung sendiri, sampai dulu ada kecamatan yang terkenal itu, sampai masuk ke dalam pelajaran kita ya, muatan lokal atau kesenian, sering kita dengar itu bahwa Dendang, Lumbung Padi Jambi ya, kita sekarang mau ada banyak kecamatan yang seperti itu, dimanfaatkan potensinya kan. Karena tidak menutup kemungkinan bagi saya tidak melakukan riset karena saya sibuk bertani untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga gitu kan. Pasti masih ada kecamatan yang bisa bagaimana dikembangkan pola pertanian, jangan sampai mereka beralih ke sawit semua. Ya kalau dibiarkan tentu mereka beralih ke sawit semua nantinya kan. Tapi apa bisa menjamin untuk puluhan tahun ke depannya tetap ada beras? Mau nggak? Misalnya di Indonesia ada nggak yang bertani misalnya? Atau di kabupaten ini saja ada nggak yang bertani? Yang jelas nanti kalau tidak lagi bertani, kita semua nanam sawit, nanti beras mahal dari luar daerah. Nah, itu yang penting untuk kita hindari. Sebagaimana di Tanjung Jabung Timur sendiri masih ada tempat yang sudah dirintis dan berjalan. Mudah-mudahan itu selalu mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya tetap optimis dan percaya diri gitu kan. Karena Tuhan pasti akan memberikan yang sepantas-pantasnya gitu kan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita lah gitu kan, dari apa yang kita usahakan. Maka tetaplah bersenyum petani gitu kan. Misalnya di Simpang Datuk itu kan ada program pertanian itu, Gertadus ya, gerakan tanam 2 kali setahun, itu dipelopori dari mantan Bupati Tanjung Jabung Timur, juga mantan gubernur ya, Bapak Zumi Zola. Saya sangat apresiasi itu karena itu sangat membantu. Walaupun itu belum dikategori cukup untuk memenuhi beras, tapi saya apresiasi karena bisa mereka beras itu bisa berputar-putar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Timur. Intinya tidak terlalu tergantung kepada beras-beras kemasan yang dari luar daerah. Ini kan beras kemasan jadi permainan cukong juga gitu kan. Karena kita tidak
pernah lihat bagaimana keseriusan Bulog ini, panjang kalau bicara seperti ini ya. Jadi kita juga tidak ada tema kan, apa yang ada di kepala aja sambil istirahat. Jadi kita majukanlah petani-petani itu, kita lihat bagaimana potensi daerah-daerah di setiap kecamatan. Minimal ada beberapa puluhan hektar atau ratusan hektar tanah dibentuk untuk persawahan, itu penting. Nanti kan begini, aduh kita tidak bisa lagi bersawah, tidak mendukung infrastruktur, tidak mendukung peralatan. Makanya pemerintah yang harus turun tangan sebelum semua masyarakat bergerak sebagai petani mandiri. Saya katakan diri saya berkecimpung di pertanian mandiri karena kita tidak didampingi penyuluh, kita tidak didampingi perencanaan yang matang atau studi tentang pertanian. Contohnya pinang. Ini pinang udah 5 tahun ini murah terus, sementara 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun tuh pinang mahal sekali. Jadi kita tanamlah pinang, berbuah dia. Ini 3 tahun pinang murah. Bahkan saya rasa ada 4 tahunan ya pinang murah. Dulunya pernah menjadi primadona. Nah, itu tidak ada planning atau master plan dilakukan sama pemerintah atau bidang yang mengurusi pertanian kan. Sehingga dulu kita terjebak tanam pinang. Nah, sekarang pinang murah tidak bisa diselesaikan dengan pemerintah. Saya berkali-kali katakan ini. Saya titip video, dikirim ke Biro Pers Istana. Turun Menteri Perdagangan, temui siapa ya? Temui gubernur gitu kan, melakukan peluncuran ekspor ke beberapa negara gitu kan. Tapi tidak ada juga perubahannya sampai sekarang kan. Nah, jadi mohon keseriusannya. Pernah tuh kan ada rilis pers, ada berita Bupati Tanjung Jabung Timur setahun yang lalu itu menemui Menteri Perdagangan untuk mempermudah ekspor pinang untuk menekan harga pinang agar kembali tinggi atau membaik. Saya komentari juga, kenapa baru sekarang? Karena memang waktu itu dia sudah dalam masa pencalonan sebagai gubernur kan. Jadi saya bilang kok baru sekarang, sudah bertahun-tahun pinang murah, kenapa tidak dari dulu diusahakan supaya potensi membaiknya itu lebih cepat. Nah, sekarang pinang belum membaik juga kan. Jadi itu penting. Misalnya kita takut nanti krisis pangan, masalah ketahanan pangan gitu kan. Jangan dibiari orang petani mandiri tanam ini, tahu-tahu tidak ada nanti beras. Bagaimana kalau semua beras mahal? Itu penting itu kan untuk kita pikirkan kalau kita di dalam pertanian. Saya tidak mengatakan saya punya ide bagus, tidak. Tapi ini logika saya sebagai orang bodoh saja, sebagai orang yang bertani. Kenapa tidak diurusi seperti itu sekarang ya? Apa yang mereka pikirkan tentang izin tambang atau bagaimana memimpin, kumpulkan pajak, kumpulkan kekuasaan, kita bisa memajukan keluarga. Jangan keluarga kalau masalah pemerintahannya, kalau government itu sudah menyangkut masalah publik, jangan utamakan keluarga atau kelompok. Keadilan, kejujuran, keadilan, dan transparansi. Transparansi itu penting. Transparansi, kejujuran, dan keadilan. Nah, kita ajarkan bagi mereka. Bapak sudah punya produksi sawit segini, kebun Bapak segini. Jadi untuk tahun ini penjatahan tanggul atau penjatahan parit hanya ada segini. Jadi Bapak mohon sabar, periode berikutnya lagi kita di sini. Ada loh orang yang sekelompok, ada puluhan orang atau berapa orang yang di mana kawasan kebun itu atau daerah itu tidak ada orang kuat atau tidak ada bandar politik dulunya. Itu penting itu Pak. Itu kan orang-orang kita, saudara kita Pak. Nah, kita majukan dulu tempat dia, kita gali dulu tempat dia karena dia baru mau nanam. Jangan semerta-merta orang yang sudah produksi banyak di situ yang digali terus. Sementara di sini ada orang yang baru membuka lahan atau dulu kebun yang pernah tertidur, tidak ada paritnya, tidak bisa orang tuh melakukan pertanaman atau peralihan fungsi tanah untuk pertanian tertentu yang cocok ibaratnya kan. Nah, jadi penting itu lihat nanti kan ada kecamatan masih ada lahan kosongnya, bisa dibina masyarakatnya, bagaimana dikasih bantuan gitu kan supaya mereka cukup atau mau membudidayakan tanaman pangan pokok gitu kan. Nah, itu nanti begini logika saya. Kalau petani padi, kita sederhanakan saja. Petani padi sudah berhenti menanam padi, nelayan sudah berhenti menangkap ikan, peternak sudah berhenti memelihara, hutan semua sudah gundul. Kalian mau makan apa? Begitu bahasa sederhana. Kita mau makan apa? Apa kau pikir uang bisa kita makan? Maka jangan semerta-merta uang. Petani jangan diajari begitu. Yang penting kita tanam tanaman yang bisa nilainya selalu membaik. Nah, nanti kita jual dapat uang. Kita pikirkan tentang kehidupan orang banyak. Kita butuh makanan pokok. Jadi penting bagaimana kita berkolaborasi ya, sama-sama berkolaborasi untuk memikirkan atau mewujudkan
Indonesia Maju. Kita sama-sama dalam semangat menjalankan apa tugas kita, dan tentu kita siap menerima kritikan, dan mari kita sama-sama belajar untuk bersuara demi perubahan ya, sebagai social control ya. Masyarakat yang mengontrol pemerintahan boleh-boleh saja, yang penting kita tunjukkan dalam bentuk yang etika, jangan sampai membentur kode etik ITE misalnya kan. Kalau di jurnalis jangan sampai membentuk kode etik jurnalistik sesuai undang-undang pers. Oke. Salam sahabat tani, bersama saya Sang Petani Desa, anggota AWNI Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jambi.